Di tengah hiruk-pikuk Bandara Soekarno-Hatta yang ramai, seorang wanita muda bernama Sari berlari melewati kerumunan, napasnya tersengal-sengal, matanya mencari-cari di antara lautan wajah asing. Tiba-tiba suara panggilan nama membuatnya membeku. Sari. Tunggu. Itu adalah suara yang pernah menghancurkan hatinya, suara milik Rina, mantan kekasihnya yang kini menjadi saingan terbesar dalam hidupnya. Saat Rina muncul dari balik kerumunan, dengan tas trail di bahu dan wajah penuh tekad, Sari tahu bahwa hari pernikahannya yang seharusnya sempurna kini berada di ambang kehancuran. Sari berdiri di sana, gaun pengantin sederhana yang ia kenakan untuk meeting terakhir terasa seperti belenggu. Hari ini seharusnya menjadi hari di mana ia menikah dengan Maya, seorang pengusaha wanita sukses berusia 35 tahun yang memiliki segalanya, kekayaan, pengaruh, dan janji untuk menyelamatkan keluarga Sari dari kemiskinan. Tapi Rina, wanita berusia 28 tahun dengan mata tajam dan senyum yang selalu menyimpan rahasia, muncul seperti badai yang tak terduga. Kau tidak bisa lakukan ini, kata Rina dengan suara gemetar, tangannya meraih lengan Sari. Ini bukan dirimu. Ini bukan kita. Flashback membawa Sari kembali ke masa lalu. Ia lahir di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, di mana ayahnya bekerja sebagai petani yang selalu berjuang melawan musim kemarau. Keluarganya miskin, tapi penuh kasih sayang. Saat Sari pindah ke Jakarta untuk kuliah, ia bertemu Rina di kampus Universitas Indonesia. Rina adalah mahasiswa seni yang penuh semangat, dengan rambut pendek yang selalu berantakan dan tawa yang menular. Mereka jatuh cinta diam-diam, di balik tembok-tembok kampus yang seolah melindungi rahasia mereka dari dunia luar. Cinta mereka adalah api yang menyala terang, tapi rapuh di hadapan norma masyarakat Indonesia yang konservatif. Suatu hari, saat mereka berdua duduk di taman kampus, Rina memegang tangan Sari dengan lembut. Aku ingin kita selamanya, bisiknya. Tapi Sari tahu itu mustahil. Keluarganya adalah Muslim taat, dan gagasan tentang hubungan sesama jenis adalah tabu yang tak terucapkan. Kita harus hati-hati, jawab Sari, hatinya terbelah antara cinta dan ketakutan. Mereka menjalani hubungan itu secara sembunyi-sembunyi, bertemu di kai-kai kecil di pinggiran kota, berbagi mimpi tentang masa depan yang bebas. Tapi tekanan mulai datang. Teman-teman Sari mulai curiga, dan gosip menyebar seperti api di rumput kering. Kemudian, tragedi menimpa keluarga Sari. Ayahnya jatuh sakit, kanker paru-paru yang memerlukan biaya pengobatan mahal. Hutang menumpuk, dan ibunya bekerja siang malam sebagai pembantu rumah tangga. Sari, yang baru lulus dan bekerja sebagai desainer grafis dengan gaji pas-pasan, merasa tak berdaya. Saat itulah Maya muncul. Maya adalah pemilik perusahaan Asion terkemuka di Jakarta, wanita karismatik dengan senyum yang selalu menjanjikan solusi. Mereka bertemu di sebuah acara networking, dan Maya langsung tertarik pada Sari. Kau punya bakat, kata Maya, matanya menyiratkan lebih dari sekadar pujian profesional. Maya menawarkan bantuan, membayar biaya pengobatan ayah Sari, asal Sari mau bekerja di perusahaannya dan menikah dengannya. Itu adalah pernikahan bisnis, kata Maya. Di Indonesia, kita bisa hidup seperti ini tanpa dihakimi, asal kita pintar menyembunyikannya. Sari terkejut. Maya ternyata juga menyukai wanita, tapi ia memilih jalan pragmatis, pernikahan untuk menutupi identitasnya dan memperkuat posisinya di masyarakat yang patriarkal. Keluargamu akan selamat, dan kau akan punya masa depan cerah, janji Maya. Sari ragu, tapi melihat ayahnya yang semakin lemah, ia setuju. Itu adalah pengorbanan, katanya pada diri sendiri. Rina mengetahuinya dari gosip di media sosial. Ia yang kini tinggal di Bali, bekerja sebagai seniman relance, merasa dunia runtuh.
Bagaimana bisa kau lakukan ini? Tanyanya saat menelepon Sari malam itu. Sari menangis, ini demi keluarga, Rina. Kau tidak mengerti. Percakapan itu berakhir dengan pertengkaran hebat, dan Rina memutuskan hubungan. Tapi sekarang, di bandara, Rina berdiri di depan Sari, wajahnya penuh luka lama. Aku terbang dari Bali semalaman untuk menghentikanmu. Ini bukan akhir yang kau inginkan. Sari menarik tangannya, hatinya bergejolak. Kau terlambat, Rina. Pernikahan besok. Tapi mata Rina penuh tekad. Aku punya bukti yang bisa mengubah segalanya. Apa yang dimaksud Rina? Sari merasa dunia berputar. Keluarganya menunggu di rumah, Maya sudah menyiapkan segalanya, tapi hati Sari masih milik Rina. Konflik batin mulai menyiksa, apakah ia harus memilih cinta atau kewajiban? Di Jakarta yang panas dan penuh polusi, keputusan ini akan mengubah hidupnya selamanya. Maya menunggu di hotel mewah di pusat kota, teleponnya berdering. Itu dari asistennya, Nona Sari terlambat. Maya tersenyum tipis, ia tahu Sari ragu. Maya sendiri punya masa lalu yang gelap. Lahir dari keluarga kaya di Surabaya, ia dipaksa menikah dengan pria oleh orang tuanya, tapi pernikahan itu gagal karena rahasianya terbongkar. Sekarang dengan Sari, ia melihat kesempatan untuk hidup normal di mata masyarakat. Tapi apakah ini benar? Maya merasa hampa, tapi kekuasaan dan uang membuatnya buta. Sementara itu, Rina menarik Sari ke sudut bandara. Maya bukan orang baik, Sari. Ia menggunakanmu. Rina menunjukkan email-email yang ia curi dari mantan karyawan Maya, bukti bahwa Maya terlibat dalam skandal korupsi, memanipulasi karyawan untuk keuntungan pribadi. Sari terkejut, tapi juga marah. Kenapa kau lakukan ini sekarang? Kau yang meninggalkanku. Rina menunduk, aku takut, Sari. Masyarakat kita tidak menerima kita. Tapi aku sadar, tanpa kau, hidupku hampa. Malam itu, Sari pulang ke rumah kecilnya di pinggiran Jakarta. Ibunya menyambut dengan senyum lelah. Besok hari besar, nak. Sari mengangguk, tapi hatinya rusuh. Ia memikirkan Rina, yang kini menginap di hotel murah dekat bandara. Apakah ia harus membatalkan semuanya? Risikonya besar, keluarganya akan hancur, ayahnya mungkin mati tanpa pengobatan. Tapi hidup dengan Maya berarti hidup dalam kepalsuan. Konflik ini membuat Sari tak bisa tidur, air matanya mengalir diam-diam. Pagi harinya, Sari bertemu Maya di KAI. Ada apa? Tanya Maya, suaranya dingin. Sari ragu, tapi akhirnya bertanya tentang skandal itu. Maya tertawa, itu gosip, Sari. Dunia bisnis keras. Tapi mata Maya menyiratkan kebohongan. Sari merasa terjebak. Sementara Rina menelepon, datanglah ke sini, kita bicara. Sari pergi, dan di kamar hotel, Rina memeluknya. Kita bisa lari bersama, bisik Rina. Tapi Sari tahu itu mimpi. Masyarakat Indonesia, dengan norma agama dan keluarga yang kuat, tidak akan membiarkan mereka hidup damai. Konfrontasi pertama terjadi saat keluarga Sari datang ke Jakarta untuk pernikahan. Adik Sari, seorang remaja laki-laki, curiga. Kak, kau bahagia? Tanyanya. Sari tersenyum palsu. Di sisi lain, Rina menyusup ke acara latihan pernikahan, berpura-pura sebagai tamu. Saat melihat Sari dan Maya berlatih sumpah, Rina merasa jantungnya hancur. Ia mendekat, ini salah. Maya melihatnya, dan wajahnya memerah. Siapa kau? Tanya Maya tajam. Rina menjawab, orang yang mencintainya lebih dari kau. Pertengkaran meledak. Maya menarik Sari ke samping, pilih sekarang juga. Sari terdiam, hatinya terbelah. Ia memikirkan ayahnya di rumah sakit, ibunya yang berdoa setiap malam.
Tapi juga Rina yang mewakili kebebasan dan cinta sejati. Keputusan ini adalah pengkhianatan bagi salah satu pihak. Malam itu, Sari memutuskan untuk melanjutkan pernikahan, tapi dengan rencana rahasia. Ia akan berpura-pura sampai ayahnya sembuh, lalu lari dengan Rina. Tapi apakah itu mungkin? Drama semakin memuncak saat Rina menemukan rencana itu dan merasa dikhianati. Pagi pernikahan tiba dengan langit Jakarta yang mendung, seolah alam ikut merasakan kegelisahan Sari. Di kamar pengantin hotel mewah yang disewa Maya, Sari berdiri di depan cermin, gaun putih sederhana menempel di tubuhnya seperti kulit kedua yang tak nyaman. Tangan ibunya menyentuh bahunya, "Kau akan bahagia, nak." Maya orang baik. Sari mengangguk, tapi matanya penuh air mata yang ditahan. Di luar, Rina menunggu di parkiran, hati berdegup kencang. Ia telah memutuskan untuk menghentikan semuanya, meski itu berarti menghancurkan segalanya. Acara dimulai di sebuah gedung serbaguna di kawasan elit Jakarta Selatan. Tamu-tamu dari kalangan bisnis Maya hadir, senyum mereka penuh kepalsuan. Keluarga Sari, yang datang dari desa dengan bus malam, terlihat kikuk di antara kemewahan. Ayah Sari duduk di kursi roda, wajahnya pucat tapi tersenyum bangga. "Ini untuk masa depanmu," bisiknya. Sari merasa seperti aktor dalam drama tragis, di mana setiap kata adalah dusta. Maya berdiri di altar sementara, wajahnya tenang tapi mata menyiratkan kemenangan. Ia telah mengatur segalanya, kontrak pernikahan yang sebenarnya adalah perjanjian bisnis, di mana Sari akan menjadi mitra dalam perusahaan. Tapi di balik itu, Maya punya motif tersembunyi. Ia mencintai Sari, tapi cinta itu bercampur ambisi. "Kau milikku sekarang," bisik Maya saat mereka berlatih malam sebelumnya. Sari merinding. Tiba-tiba, pintu gedung terbuka dengan keras. Rina masuk, pakaiannya sederhana tapi tatapannya seperti pedang. "Berhenti," serunya, suara bergema di ruangan. Semua mata tertuju padanya. Maya memucat, "Siapa kau? Keluar." Tapi Rina maju, tangannya memegang map berisi dokumen. "Aku punya bukti bahwa pernikahan ini palsu." "Maya, kau koruptor." Tamu bergumam, keluarga Sari terkejut. Sari berdiri membeku, hatinya berteriak. Flashback ke malam sebelumnya, Rina bertemu dengan mantan karyawan Maya di sebuah warung kopi di pinggiran Jakarta. "Maya memecatku karena aku tahu rahasianya," kata pria itu. Dokumen-dokumen itu menunjukkan Maya memanipulasi laporan keuangan untuk menghindari pajak, dan bahkan memanfaatkan pekerja migran. Rina mengambil risiko besar dengan datang ke sini, tapi ia tak bisa biarkan Sari terjebak. Konfrontasi meledak. Maya mendekat ke Rina, "Kau siapa berani campur urusan kami?" Rina menatap Sari, "Aku orang yang mencintainya sejak awal. Kau hanya menggunakan dia." Sari merasa dunia runtuh. Ia maju, "Cukup," serunya. Tapi di dalam, ia tahu Rina benar. Keluarganya panik, Ibu Sari menangis, "Apa ini, nak?" Ayahnya terlihat kecewa, "Kita bergantung padanya." Maya menarik Sari ke ruang belakang, suaranya dingin. "Pilih aku atau dia. Kalau kau pilih dia, keluargamu hancur." Sari menangis, "Kenapa kau bohongi aku?" Maya mengakui, "Dunia ini kejam, Sari. Aku lakukan ini untuk bertahan." Tapi pengakuan itu membuat Sari muak. Di luar, Rina dikelilingi tamu yang penasaran. Ia merasa sendirian, tapi tekadnya kuat. Sari keluar, matanya merah. Ia mendekat ke Rina, "Kenapa kau lakukan ini?" Rina menjawab, "Karena aku cinta kau. Kita bisa mulai baru di Bali, jauh dari sini." Tapi Sari ragu. Masyarakat Indonesia, dengan undang-undang yang tidak mengakui hubungan mereka, akan mengejar. Keluarga, teman, semua akan menolak.
Ini adalah momen pengkhianatan, Sari harus mengkhianati keluarga atau cintanya. Acara dibatalkan sementara, tamu pulang dengan gosip baru. Keluarga Sari marah besar. Di rumah sakit, ayah Sari bertanya, "Kenapa, Nak? Maya bisa selamatkan kita." Sari menjelaskan, air mata mengalir. "Aku tidak bisa hidup bohong, Ayah." Tapi ayahnya kecewa, "Kau egois." Konflik keluarga memuncak, Ibu Sari memilih diam, hatinya terluka. Malam itu Sari bertemu Rina di taman kota. Mereka duduk di bangku, angin malam menyapu wajah mereka. "Apa kita bisa?" tanya Sari. Rina memegang tangannya, "Kita harus coba. Tapi ada harga yang harus dibayar." Mereka berpelukan, tapi Sari tahu ini baru awal. Maya tidak akan diam besok, Maya menelepon, "Kau akan menyesal." Ancaman itu membuat Sari takut. Drama berlanjut saat Maya menggunakan pengaruhnya. Ia menghentikan pengobatan ayah Sari, mengatakan itu bagian dari kontrak. Sari panik, pergi ke kantor Maya. "Tolong, jangan lakukan ini." Maya tersenyum dingin, "Kembali padaku atau keluargamu menderita." Ini adalah pilihan moral yang sulit, Sari harus memilih antara cinta dan nyawa ayahnya. Rina mengetahui itu, marah. "Kita lawan dia." Mereka mulai mencari bantuan, menghubungi LSM yang membelah hak di Indonesia. Tapi proses lambat, dan tekanan sosial mulai datang. Teman-teman Sari menjauh, gosip di media sosial menyebar, wanita muda tolak pernikahan kaya karena cinta terlarang. Sari merasa dihakimi, tapi juga bangun. Konflik internal Sari semakin dalam. Ia bermimpi tentang masa kecil, di mana ayahnya mengajari nilai kejujuran. "Jangan pernah bohong pada diri sendiri," katanya dulu. Tapi sekarang kejujuran itu mahal. Rina juga berjuang, ia kehilangan pekerjaan karena gosip, tapi tetap tegar. "Ini perjuangan kita," katanya. Puncak ile ini adalah saat Sari memutuskan untuk melawan. Ia pergi ke polisi, melaporkan skandal Maya. Tapi polisi ragu, ini urusan pribadi. Sari merasa putus asa, tapi Rina di sisinya. Mereka berdua lari ke Bali sementara, meninggalkan Jakarta yang penuh tekanan. Di sana, di pantai Kuta, mereka berbicara tentang masa depan. Tapi bayang-bayang Maya masih mengintai. Di Bali, angin laut menyapa Sari dan Rina seperti pelukan lama yang hilang. Mereka menginap di sebuah ila kecil di Ubud, dikelilingi sawah hijau dan suara gamelan samar. Tapi kedamaian itu semu. Sari sering terbangun malam-malam, memikirkan ayahnya di rumah sakit Jakarta. "Apa kita salah lari?" tanyanya pada Rina. Rina memeluknya, "Kita butuh waktu untuk rencana." Tapi di dalam, Rina tahu Maya tidak akan berhenti. Maya kembali di Jakarta, marah besar. Ia menelepon kontaknya di pemerintahan, temukan mereka. Motifnya bukan hanya cinta, tapi juga dendam. Maya pernah dikhianati oleh kekasih pertamanya, seorang wanita yang memilih keluarga daripada dia. Sekarang dengan Sari, ia melihat pengulangan sejarah. "Aku tidak akan kalah," gumamnya sendirian di kantor mewahnya. Keluarga Sari hancur. Ibu Sari bekerja lebih keras, tapi hutang menumpuk. Adik Sari menelepon, "Kak, pulanglah. Ayah semakin buruk." Sari menangis, hatinya terbelah. Ini adalah harga dari pilihan, kebebasan versus tanggung jawab. Di Bali, Rina mencoba membangun hidup baru. Ia menjual lukisannya di pasar seni, tapi pikirannya selalu pada Sari. "Kita bisa bantu keluargamu dari sini," katanya. Tapi bagaimana? Mereka tak punya uang seperti Maya. Konflik sosial mulai terasa. Di Ubud, meski lebih liberal, tetangga mulai bergosip. "Dua wanita tinggal bersama," bisik mereka. Sari merasa diintai, paranoia tumbuh.
Suatu hari, seorang pria mendekat, "Kalian dari Jakarta. Ada yang cari kalian." Itu adalah utusan Maya. Rina marah, pergi. Tapi ancaman itu nyata. Sari memutuskan untuk kembali ke Jakarta sendirian. "Aku harus hadapi ini," katanya pada Rina. Rina protes, "Jangan, ini jebakan." Tapi Sari tegas. Di pesawat, ia memikirkan perjalanan ini, dari cinta tersembunyi ke pemberontakan terbuka. Di Jakarta, ia langsung ke rumah sakit. Ayahnya terlihat lemah. "Kenapa kau lakukan ini, Nak?" Sari menjelaskan, "Aku mencintai seseorang, Ayah. Bukan Maya." Ayahnya diam, lalu berkata, "Aku takut kehilanganmu karena masyarakat." Pertemuan dengan ibu lebih emosional. "Kau hancurkan keluarga," seru ibunya. Sari menangis, "Ma, Bu. Tapi aku tak bisa bohong selamanya. Ini adalah momen odd or though. Apakah keluarga harus mengorbankan kebahagiaan anak demi norma?" Maya tahu Sari kembali. Ia mengatur pertemuan di restoran mewah. "Kau kembali untuk apa?" tanya Maya. Sari menjawab, "Untuk akhiri ini dengan benar." Maya tertawa, "Kau tak bisa. Aku punya pengaruh." Tapi Sari punya rencana. Ia telah menghubungi jurnalis yang membela hak perempuan. "Aku akan ungkap semuanya," ancam Sari. Drama memuncak saat berita menyebar. Media online menulis, "Skandal pengusaha wanita, pernikahan paksa dan korupsi." Maya panik, saham perusahaannya turun. Ia menelepon Sari, "Hentikan, atau aku hancurkan Rina." Ancaman itu membuat Sari ragu. Rina di Bali mendapat telepon ancaman. Ia takut, tapi memilih bertahan. Sari bertemu dengan Lesem di Jakarta. "Kami bisa bantu," kata aktivis itu. Mereka membahas diskriminasi terhadap LGBT di Indonesia, di mana undang-undang anti pornografi sering digunakan untuk menarget komunitas. Sari merasa terbangun, ini bukan hanya ceritanya, tapi perjuangan banyak orang. Kembali ke Bali, Sari dan Rina bersatu lagi. Tapi Maya datang sendiri. Di ila mereka, konfrontasi terakhir terjadi. "Kenapa kau pilih dia?" tanya Maya pada Sari. Sari menjawab, "Karena cinta bukan transaksi." Maya menangis, pertama kalinya menunjukkan kerapuhan. "Aku juga mencintaimu," akunya. Tapi itu terlambat. Maya pergi, tapi meninggalkan janji, "Aku hentikan pengobatan ayahmu." Sari panik, menelepon keluarga. Ayahnya kritis. Mereka buru-buru kembali ke Jakarta. Di rumah sakit, dokter berkata, "Butuh operasi segera." Sari tak punya uang. Ini adalah ujian akhir, apakah ia harus kembali ke Maya? Rina menjual lukisannya, mengumpulkan dana. Teman-teman lama membantu melalui crowdfunding. Masyarakat mulai berubah, beberapa mendukung, yang lain mengecam. Sari merasa campur aduk. Ayahnya selamat setelah operasi, tapi hubungannya dengan Sari rusak. "Aku terima kau apa adanya," katanya akhirnya, setelah diskusi panjang. Tapi harga dibayar, Sari kehilangan pekerjaan, Rina di blacklist di dunia seni. Mereka pindah ke Yogyakarta, mencoba hidup baru. Di sana, mereka bergabung dengan komunitas underground. Drama sosial terus, demonstrasi anti-LGBT di kota membuat mereka waspada. Konflik internal berlanjut. Sari bertanya pada diri sendiri, apakah ini layak? Rina jawab, "Ya, karena kita bersama." Tapi keraguan tetap. Maya di Jakarta mulai introspeksi. Ia mundur dari bisnis, mencari kedamaian. Puncak ile ini adalah saat Sari dan Rina menghadapi demonstrasi. Mereka berdiri di pinggir, memegang tangan. "Ini perjuangan kita," kata Rina. Sari mengangguk, tapi hatinya masih terluka. Di Yogyakarta, kota budaya yang penuh sejarah,
Sari dan Rina mencoba membangun kehidupan baru. Mereka menyewa rumah kecil di pinggiran, dekat keraton yang megah. Sari bekerja sebagai relancer desain, Rina mengajar seni di sekolah swasta. Tapi bayang-bayang masa lalu masih mengikuti. Surat dari Maya datang, aku makan kau, tapi jangan harap damai. Ancaman halus itu membuat mereka gelisah. Keluarga Sari mulai melunak. Ibu Sari datang berkunjung membawa makanan dari desa. Aku khawatirkan kau, katanya. Sari menjelaskan, ini aku yang sebenarnya, Bu. Diskusi itu penuh air mata, tapi akhirnya ibu memeluknya. Aku coba pahami. Ini adalah odd or though, perubahan datang dari dalam keluarga. Tapi masyarakat tidak semudah itu. Di sekolah Rina, orang tua murid protes, guru seperti dia bahaya bagi anak kami. Rina dipecat. Ia marah, ini diskriminasi. Mereka pergi ke pengadilan, tapi hukum Indonesia tidak melindungi. Ini adalah momen mautun och, apakah mereka harus bersembunyi lagi? Sari merasa bersalah. Mungkin aku salah pilih. Rina menenangkan, tidak, ini ujian. Tapi tekanan membuat hubungan mereka retak. Pertengkaran kecil menjadi besar. Kau selalu ragu, seru Rina. Sari balas, karena kau tak paham beban keluargaku. Mereka tidur terpisah malam itu, hati penuh luka. Maya di Jakarta mulai berubah. Ia bergabung dengan terapi, menyadari ambisinya menghancurkan orang lain. Ia menelepon Sari, makan aku. Sari terkejut, kenapa sekarang? Maya jawab, aku sendirian. Pengakuan itu membuat Sari berpikir, apakah semua orang punya sisi baik? Drama memuncak saat demonstrasi besar di Yogyakarta. Kelompok konservatif menentang Hakelte, membawa spanduk dilindungi keluarga tradisional. Sari dan Rina ikut kontrademonstrasi, memegang plakat cinta adalah hak. Bentrokan terjadi, polisi turun tangan. Rina terluka, lengan berdarah. Di rumah sakit, Sari menangis, ini terlalu berat. Ayah Sari menelepon, pulanglah, nak. Kita bisa bicara. Sari pergi ke desa, meninggalkan Rina. Di sana ia bertemu keluarga. Ayah berkata, aku baca tentang kalian. Aku tak setuju, tapi kau anakku. Ini adalah odd or though, penerimaan butuh waktu. Kembali ke Yogyakarta, Sari menemukan Rina packing. Aku pergi, kata Rina. Sari terkejut, jangan. Mereka bertengkar lagi, tapi akhirnya berpelukan. Kita lawan bersama, kata Sari. Mereka memutuskan untuk akti di komunitas, menjadi advokat. Maya muncul lagi, datang ke Yogyakarta. Aku ingin bantu, katanya. Sari ragu, kenapa? Maya jawab, untuk tebus dosa. Ia donasi untuk LSM, membantu pengobatan ayah Sari. Tapi apakah ini tulus? Sari waspada. Konflik akhir mendekat. Rina curiga pada Maya, dia ingin kau kembali. Sari menyangkal, tapi benih keraguan tumbuh. Suatu malam, Maya bertemu Sari sendirian. Aku masih cinta kau, akunya. Sari terguncang, tidak. Tapi momen itu membuat Rina marah saat tahu. Pengkhianatan terasa. Rina pergi, meninggalkan catatan, aku tak bisa bersaing dengan masa lalu. Sari hancur, mencari Rina di seluruh kota. Ia menemukannya di stasiun, jangan pergi. Rina menangis, aku takut kehilanganmu. Mereka berdamai, tapi harga dibayar, kepercayaan retak. Mereka pindah ke tempat baru, mencoba lagi. Masyarakat perlahan berubah, dengan dukungan dari generasi muda. Tapi tekanan tetap. Puncak ile ini adalah saat Sari berpidato di acara LGT, cinta kita bukan dosa, tapi perjuangan. Tepuk tangan bergema, tapi di luar, ancaman menunggu.
Tahun berganti di Indonesia yang terus berubah. Sari dan Rina kini tinggal di Semarang, kota pelabuhan yang sibuk. Mereka menjalani hidup sederhana, Sari sebagai aktis, Rina sebagai seniman yang diakui. Tapi luka lama belum sembuh total. Maya yang kini mundur dari bisnis, menjadi sekutu tak terduga, mendanai proyek hak perempuan. Keluarga Sari sepenuhnya menerima. Ayahnya yang sembuh datang berkunjung. "Aku bangga padamu," katanya. Tapi di desa, gosip tetap, anaknya aneh. Ini adalah realitas sosial, perubahan lambat. Drama terakhir terjadi saat undang-undang baru diusulkan, pengakuan hak. Sari dan Rina ikut kampanye. Maya membantu dari belakang. Tapi oposisi kuat, demonstrasi besar terjadi di Jakarta. Sari pergi ke sana, berpidato di depan ribuan. "Kita berhak bahagia," serunya. Di tengah kerumunan, Rina melihat ancaman, kelompok radikal mendekat. Bentrokan meledak, Sari terluka. Di rumah sakit, Rina menunggu, "Jangan tinggalkan aku." Sari bangun, "Kita menang." Undang-undang tidak lolos, tapi kesadaran tumbuh. Maya datang, "Aku senang kalian bersama." Tapi ia pergi, mencari kedamaian sendiri. Sari dan Rina pulang, memikirkan perjalanan, dari pernikahan paksa ke kebebasan. Mereka duduk di pantai, matahari terbenam. "Apa kita benar?" tanya Sari. Rina jawab, "Ya, meski bayar mahal." Cinta mereka bertahan, tapi dengan bekas luka. Masyarakat masih menilai, tapi mereka tegar. Apakah benar bahwa pengorbanan untuk cinta selalu sepadan dengan harganya?